Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban. Marhaban ya syahr Ramadan, marhaban syahr siyami, marhaban ya syahr Ramadan, marhaban syahrul qiyami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra ramadhana syahra siyam, wassalatu wassalamu ala khairil anam wa ala alihi wa ashabihi ila yaumiz zihami, amma ba'd. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, segala puji hanyalah milik Allah Sang Penguasa Tunggal. Dialah Allah Rabb yang memberikan segala nikmatnya kepada kita semua, kepada hamba-hambanya yang tentunya masih mensyukuri atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Dan dengan nikmatnya lah syukur alhamdulillah, seiring berjalannya waktu demi waktu, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun, sehingga tak terasa kita telah memasuki bulan yang kita tunggu-tunggu, bulan yang kita rindu-rindu, bulan yang kita damba-dambakan, yang dimana di dalamnya terdapat banyak sekali keberkahan, di dalamnya banyak sekali keutamaan-keutamaan, yakni bulan suci Ramadan. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, sebagaimana pada bulan suci Ramadan Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan khususnya kepada umat muslim untuk melaksanakan ibadah puasa sebagaimana perintahnya yang tertera dalam surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Ya ayyuhalladzina amanu, kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumus siyam, diwajibkan atas kamu berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelummu agar kamu kelak menjadi orang-orang yang bertakwa. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada umat muslim khususnya untuk melaksanakan ibadah puasa pada bulan suci Ramadan. Maka dari itu, sebagai bentuk ketakwaan kita, marilah kita sambut kedatangan bulan suci Ramadan ini dengan penuh kegembiraan, dengan penuh sukacita, sebab Rasulullah SAW bersabda, "Man fariha bidukhuli Ramadan, salimallahu man fariha bidukhuli Ramadan, haramallahu jasadahu 'ala niran." Barang siapa yang menyambut kedatangan bulan suci Ramadan, maka Allah akan mengharamkan jasadnya daripada api neraka. Maka dari itu, marilah kita sambut kedatangan bulan suci Ramadan ini dengan penuh kebahagiaan, dengan penuh kegembiraan, dan memperbanyak amalan-amalan di dalamnya. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, marilah kita perbanyak amalan di bulan suci Ramadan ini untuk menyampaikan, untuk memperbanyak amalan di dalamnya, karena bulan suci Ramadan merupakan bulan penuh dengan keberkahan dan keutamaan di dalamnya. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, setiap ibadah yang dilakukan oleh setiap manusia pastilah memiliki hikmah tersendiri, pastilah memiliki faidah tersendiri di dalamnya. Sebagaimana salat memiliki hikmah, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu mencegah daripada perbuatan keji dan mungkar. Begitu pula
ibadah, mengeluarkan zakat, menginfakkan sebagian harta kita di jalan Allah pun memiliki hikmah tersendiri untuk menjaga daripada malapetaka dan mara bahaya, sebagai menghindarkan diri kita daripada mara bahaya. Begitu pula sama halnya dengan ibadah puasa. Banyak sekali hikmah-hikmah di dalamnya, yang diantaranya hikmah daripada ibadah puasa itu sendiri. Yang pertama, tasihhul jism, sebagai menyehatkan tubuh kita. Sebagaimana komputer atau elektronik yang kita gunakan, apabila kita gunakan terus-menerus, pastilah akan merasakan panas, atau pastilah ada kesalahan atau kerusakan ketika kita menggunakannya dengan terus-menerus. Sebagaimana tubuh kita ini, salah satu organ pada tubuh kita ini atau perut kita ini, apabila kita mengkonsumsi terus banyak makanan, apabila kita mengkonsumsi terus banyak minuman, pastilah akan mengalami gangguan di dalamnya. Maka inilah ibadah puasa, saatnya, waktunya bagi organ tubuh kita ini sebagai waktu istirahatnya. Maka dari itu Rasulullah SAW bersabda, "Sumu tasihhu," berpuasalah kalian, maka kalian akan menjadi sehat. Maka hikmah puasa yang pertama adalah menyehatkan tubuh kita, menyehatkan jasmani kita. Kemudian hikmah puasa yang kedua yakni darajatul muttaqin, sebagai mencetak manusia untuk mencapai derajat ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan penuh keikhlasan, dengan penuh ketawaduan, dengan penuh keikhlasan, niat yang tulus di dalam diri kita, menjalankan segala bentuk apa yang Allah perintahkan kepada kita, dan juga meninggalkan segala apa yang Allah larang. Maka dengan menahan hawa nafsu kita, maka disitulah kita mencapai derajat takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berusaha dengan segala perintah yang Allah perintahkan kepada kita, kita berusaha untuk terus taat kepadanya dan menghindari, bahkan meninggalkan segala apa yang telah Allah larang, dan menahan, mengekang hawa nafsu kita. Inilah salah satu hikmah puasa, menahan syahwat kita, di mana syahwat dan nafsu kita ini benar-benar diuji. Maka disinilah manusia yang mampu menjalankan segala perintah yang Allah perintahkan kepada kita, meninggalkan segala apa yang Allah larang, dan mampu mengekang dan menahan syahwatnya, maka ia berhasil untuk mencapai derajat ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hikmah puasa yang ketiga yakni sebagai mawaddatum bainal muslimin, menimbulkan rasa cinta, menimbulkan rasa kasih sayang terhadap sesama. Hikmah puasa yang ketiga yakni sebagai menimbulkan rasa cinta kita terhadap sesama. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, pada hakikatnya ibadah puasa mendidik kita untuk menimbulkan rasa kepekaan sosial kita terhadap sesama, menimbulkan rasa empati kita, yaitu usaha memproyeksikan peranan kita terhadap orang lain. Kita merasakan, betul-betul merasakan apa yang orang lain rasakan, betul-betul menghayati, merasakan, mengalami apa yang orang lain rasakan. Saudara-saudara kita yang kurang mampu, saudara-saudara yang sedang mengalami kelaparan, pada bulan suci Ramadan ini kita dididik untuk merasakan hal yang sedemikian rupa sama. Maka pada hakikatnya ibadah puasa mendidik kita untuk terus peka terhadap sesama, menimbulkan kepekaan sosial kita terhadap sesama. Maka alangkah indahnya kita pada bulan suci Ramadan ini dengan menimbulkan rasa peka kita terhadap sesama, kita sisihkan sebagian harta kita, sebagian harta yang kita miliki dengan cara menginfakkan, memberikan kepada saudara-saudara kita yang kurang mampu. Sebab kata Rasulullah, al-yadul ulya khairum minal yadis sufla, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Maka dari itu, mari kita sisihkan sebagian harta kita untuk membantu saudara kita, untuk menginfakkan sebagian harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sebab perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala telah Allah jelaskan dalam firman-Nya, surat Al-Baqarah ayat 261.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mathalul mu'minin, mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbah ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah itu diumpamakan seperti sebuah benih yang melahirkan 7 butir benih, dan setiap 7 butir tersebut terdapat 100 biji. Maka itulah, sebanyak itulah pahala yang Allah berikan kepada kita. Allahu yudha'ifu liman yasha. Allah akan melipat gandakan pahala terhadap orang-orang yang dikehendaki. Wallahu wasi'un alim. Dan sesungguhnya Allah lah yang maha luas dan lagi maha mengetahui. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, maka dari itu, pada hakikatnya kita ini merupakan saudara seiman, seagama, sekeyakinan. Kita saudara semuslim. Maka hendaknya bagi kita, marilah kita timbulkan kepekaan kita, menimbulkan rasa cinta kita terhadap sesama. Karena pada hakikatnya kita merupakan satu persatuan sebagai umat muslim, satu akidah yang Rasulullah SAW gambarkan. Mathalul mu'minina fi tarahumihim wa tawadihim wa ta'atufihim kamathalil jasad idza ishtaka minhu 'udhun tada'a sairul jasad bil humma. Perumpamaan seorang mukmin dengan mukmin yang lain dalam kasih dan sayangnya, dalam kasih dan cintanya, dalam menjaga hubungannya, diibaratkan kamathalil jasad, diibaratkan sebagai anggota tubuh. Idza ishtaka minhu 'udwan, apabila salah satu dari anggota tubuh itu merasakan sakitnya, maka tubuh yang lain pun akan merasakannya. Sebagaimana keterkaitannya tangan dengan mata. Apabila tangan ini terluka, maka berlinanglah air mata. Dan apabila air mata ini meneteskan dengan sebegitu banyaknya, maka tangan inilah yang akan mengusapnya. Begitulah Islam, begitulah Islam mengajari kita, begitulah kokohnya persatuan umat mukmin, kokohnya persatuan umat Islam dalam menjaga hubungannya, dalam menjalin hubungannya antara mukmin yang satu dengan mukmin yang lain, dalam kasih dan sayangnya, dalam cinta dan kasihnya, dalam menjaga hablum minan nasnya. Maka dari itu, pada hakikatnya kita semua adalah saudara. Maka marilah kita jaga hubungan hablum minan nas kita. Kita timbulkan kepekaan sosial kita terhadap saudara kita dengan penuh ketawaduan, dengan penuh memberikan rasa kasih dan sayang kita terhadap sesama, dengan membantu menginfakkan sebagian harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, maka inilah di antara hikmah-hikmah puasa yang perlu kita ketahui, yang dapat kita ketahui. Semoga dengan hikmah puasa yang kita ketahui ini dapat menimbulkan jazbah kita, semangat kita untuk melaksanakan ibadah puasa, sehingga ibadah puasa yang kita laksanakan ini, ibadah puasa yang kita kerjakan ini dapat kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga puasa kita pada hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba, marhaban ya Ramadan.